Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Is. Ini Mbak Lina sudah siap untuk memulai. Assalamualaikum, Bis. Katanya terpental-pental tadi. Iya katanya. Iya. Monggo, Bu Lina. Monggo bisa dimulai Bu Lina. Mohon izin pada Bu Lina ini Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lina Nuratul akan melaksanakan sesi kalian berdua. Mohon izinnya. Dipersilakan Bu Lina. Silakan. Silakan. Zoomnya keluar-keluar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kok kayaknya kok ada yang enggak kompak. Coba, selamat pagi. Coba, Spensi. Ya, tepuk tangan untuk semangat kita hari ini ya. Nah, sebelum pelajaran kita hari mulai, coba dipimpin berdoa ketua kelasnya. Ya, dipimpin dulu. Berdoa. Ya, terima kasih sudah dipimpin doanya. Semoga dengan doa kita kali ini, pembelajaran hari ini akan berjalan dengan lancar. Ilmu yang kalian terima juga bisa terserap dengan baik, ya, juga bisa bermanfaat. Selanjutnya, Bu Lina akan mengabsen kehadiran Ahmad Vinus, hadir. Ananda Ahmad, Andika Ramadhani tidak hadir. Kenapa? Sakit. Ya, kita doakan supaya lekas dulu ya. Aulia Dava, Devi, Dinda Sofi, Fatimatul, Ferdinand, Priska, Riza, ya. Ihsan, suaranya yang keras. Iva tidak hadir, kenapa? Sakit juga. Jangan ya, supaya cepat sembuh. Kirana, Lailiatus, Afsarul, Heru Setiawan, izin. Nur Sidik, Nabil izin juga. Noni, Novita, Kurata Ayun, Reni, ya. Rizky Dwi,
Risma, Sadia, Salma, Sylvia, Sarifah, Syihab, Tauku Fahri, Yanayani. Nah, banyak sekali yang tidak hadir karena sakit. Jadi ini kalian harus menjaga kesehatan supaya kalian tetap sehat, tetap bisa bersekolah ya. Karena musimnya sekarang kan musim hujan. Kadang malam hari hujan, siang hari panas. Maka itu bisa membuat kondisi fisik kalian menjadi lemah. Jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, dicek dulu. Bukunya sudah siap semua? Alat tulisnya sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Siap ya? Semangat dong, siap? Jadi langsungnya saya terpaku, proyeknya saya maksudnya apa? Memang kalau orang itu memang bagus itu nggak bisa kita pelajari. Coba yang masih ingat pelajaran sebelumnya pada minggu yang kemarin kita sudah mempelajari apa? Ada yang masih ingat? Kita mempelajari apa ya? Kita sudah mempelajari tentang struktur teks deskripsi. Masih ingat struktur teks deskripsi itu apa saja? Coba sebutkan Silvi, apa saja? Itu disebut dengan iya, itu yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian selain struktur, kita juga sudah mempelajari apa? Kaidah kebahasaan. Apa saja kaidah kebahasaannya, Mayang? Kalimat perincian. Terus apa lagi? Iya. Terus? Apa lagi? Ya, terus apa lagi? Dinda. Sinonim, terus? Apa lagi? Ya. Apa lagi? Terus yang terakhir adalah nah, itu yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang teks deskripsi. Nah, pada pembelajaran hari ini ada akar masalah yang sedang ada di sini, yaitu tentang kurangnya pemahaman peserta didik tentang penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca dalam materi menulis teks deskripsi kelas 7. Ini pengalaman dari kelas-kelas yang lain, rata-rata masih ada masalah di bagian penggunaan tata ejaannya di bagian teks deskripsi menulis. Nah, akar masalahnya setelah dicari tahu akar masalahnya ternyata adalah pendidik ini kurang berinovasi dalam menggunakan model dan media pembelajaran. Sehingga solusinya nanti akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi, kemudian metode inquiry, juga menggunakan media pembelajaran audio visual. Nah, perhatikan yang ada di depan. Siapa yang kenal tokoh ini? Bapak Mario Teguh. Nah, beliau mengatakan orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Sedangkan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jadi kalian harus rajin belajar. Supaya apa? Masa depan kalian akan menjadi lebih baik, kan punya masa lalu. Kalau masa lalu kan sudah tidak bisa diulangi lagi. Yang masih bisa kita raih adalah masa
depan. Jadi dengan harus rajin belajar. Coba. Apa yang kalian lihat dari gambar di samping ini? Anak yang sedang apa nak? Belajar. Oh, yang dilakukan selain belajar apa di situ gambarnya? Menulis. Jadi di situ ada anak yang sedang belajar dan menulis. Kenapa Bu Lina menampilkan ini? Karena ini nanti ada kaitannya dengan materi yang akan kalian terima. Kalau yang minggu kemarin kalian sudah menerima tentang teks deskripsi, maka pada hari ini ada kaitannya dengan gambar ini, maka kita akan mempelajari menulis teks deskripsi. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Ini tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti serangkaian pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan metode diskusi dan inquiry serta menggunakan media audiovisual, maka diharapkan kalian nanti bisa membuat kerangka penulisan teks deskripsi. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah diharapkan nanti kalian bisa membuat teks deskripsi dengan memperhatikan tanda baca dan ejaan yang tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Nah, coba Bu Lina sekarang punya sebuah video. Silakan diperhatikan dulu. Video ini nanti ada kaitan dengan pembelajaran kita tadi apa? Menulis teks deskripsi. Ini ada sebuah contoh video yang di dalamnya menggambarkan sebuah objek. Nah, ini nanti ada kaitan dengan teks deskripsi. Dan saudara, kembali lagi di YouTube Rehan Jodoh. Dalam video kali ini kita akan mengulas salah satu destinasi wisata di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Nah, untuk nama wisatanya kalian pasti tahu kan, yaitu Pantai Kartini Jepara. Tak perlu berlama-lama lagi, itu langsung saja kita simak videonya. Dikenal sebagai kota penghasil kerajinan ukir, ternyata Jepara menyimpan beragam objek wisata yang menakjubkan. Salah satunya adalah Pantai Kartini. Untuk menuju ke lokasi Pantai Kartini cukup mudah karena banyak pelang-pelang penunjuk arah yang mengarah ke Pantai Kartini. Untuk lokasi Pantai Kartini itu berada di Desa Bumbu, RT 1 RW 1 Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Nah, sekarang kita baru saja sampai di lokasinya. Untuk masuk ke lokasi wisata ini kita dikenakan biaya Rp10.000 per orang. Oke, jika kita membawa mobil atau bus, kamu bisa parkir di area sini. Sedangkan jika kita membawa kapal mobil kecil, kamu bisa langsung saja masuk sampai di area rumah bus yang Nama Pantai Kartini diambil dari nama seorang pawang wanita Indonesia. Destinasi wisata ini memiliki keindahan alam yang menawan sekaligus tujuan wisata edukasi untuk anak-anak. Untuk jam operasional pantai ini dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Pantai ini mempunyai latitude geografis dan jalur perjalanan laut menuju ke kawasan Taman Nasional Laut Karimun Jawa. Di atas aula mimpi yang tenang, Anda akan melihat gazebo-gazebo yang dibuat terpisah satu sama lain. Beberapa gazebo tersebut dihubungkan oleh sebuah jembatan semi permanen yang berkumpulan ulang-ulang masyarakat. Anda bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk jalan-jalan sembari menikmati view pantai. Kombinasi panorama alam yang cantik membuat hati terasa menyenangkan. Bagi pengunjung yang tertarik dengan fotografi, di tempat ini Anda bisa mengambil banyak foto mengagumkan.
dengan latar belakang panggilan langit dan laut berwarna biru dijamin susudetan Anda sangat memuaskan. Anda juga dapat menyaksikan pemandangan matahari terbenam dari atas gaji ini. Dari pemandangan ini juga bisa terlihat satu pulau. Nah, itu adalah pulau Aceh. Nah, nanti kalau masyarakat akan datang ke sana ya. Konon ceritanya kawasan pesisir ini merupakan tempat bermain bagi anak ini semasa kecil. Dia bersama saudara dan teman-temannya kerap melakukan sore-sore di pinggir pantai. Beberapa tahun kemudian pemerintah setempat merubahnya menjadi salah satu objek wisata Jepara. Itulah mengapa nama pantai ini dinamakan atau disamakan dengan nama pahlawan dari Jepara tersebut. Bagi kami yang ingin berenang pantai masih bisa kok, tapi tetap dalam orang tua ya, karena pantai di sini itu agak berbau. Jika kami ingin bermain di pantai Sasuti, kami bisa datang amannya ya, karena di area Pasasa itu pantainya tidak ada batunya. Pada undang kali ini terdapat sebuah makam, yaitu makam Kiai Muhammad Syarif. Di pantai ini Anda akan menemukan bangunan kura-kura Ocean Park yang menjadi ikon wisata dengan banyak wahana di dalamnya. Bangunan ini terdiri menjadi dua lantai yang masing-masing memiliki gaya tarik tersendiri. Secara garis besar, ruang raksasa ini merupakan sebuah akuarium yang dimanfaatkan sebagai sarana edukasi. Anda akan diajak untuk mengenal kehidupan bawah laut beserta keberagamannya. Pada lantai pertama, Anda akan melihat tanaman laut dan habitatnya di dalam sebuah akuarium besar. Beberapa habitat laut hidup di akuarium tersebut, diantaranya dari kerapu, hiu, buntal, English, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu, terdapat akuarium dinding sejumlah 12 buah serta 40 akuarium portable. Anda dapat menyaksikan beragam ikan air laut dan air tawar yang berukuran kecil. Untuk di lantai 2 terdapat taman sains yang berisi beberapa wahana menyenangkan. Khusus di lantai ini bisa menikmati air terjun nelayan, papan ini, pasir tertentu dan jasa. Di lantai 2 ini juga terdapat sinema 3D. Sayangnya saya itu sinema 3D sedang tutup, jadi tidak bisa nonton. Nah, itu tadi adalah cuplikan video yang menggambarkan tempat wisata. Wisata apa tadi? Wisata Pantai Kartini. Nah, di video tadi juga sudah dijelaskan secara tidak langsung tentang strukturnya. Jadi di dalamnya yang dijelaskan tadi ada struktur teks deskripsi. Masih ingat kan strukturnya? Ada berapa? 3. 1. Identifikasi. Coba ketika identifikasi tadi teks mana yang dibacakan atau yang ada di dalam video? Coba apa? Kelurahan Bundu RT 1 RW 4 Kecamatan Jepara Kabupaten Bekasi. Iya, benar sekali karena di situ menjelaskan tentang letak dari Pantai Kartini yang terletak di mana? Dia terletak di Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Kemudian di bagian deskripsi bagiannya
tadi sudah diulas atau dijelaskan tentang objek-objek yang ada di Pantai Kartini. Tadi sudah digambarkan ada apa saja di sana? Ya, menjelaskan tiket masuknya berapa, kemudian apa lagi? Tempat parkirnya di mana tadi juga dijelaskan. Kemudian apa lagi? Benar sekali tadi ada dijelaskan pantainya sangat indah. Ada apa lagi di sana? Ada dermaga. Kemudian ada akuarium. Akuariumnya berbentuk apa tadi? Iya, berbentuk kura. Kalian bisa masuk ke dalam akuarium tersebut. Di dalamnya juga terdapat berbagai macam ikan. Nah, itu tadi termasuk di dalam deskripsi bagian. Kemudian di akhir itu ada penutup. Penutup itu kesimpulan dari pengarangnya. Nah, kesimpulannya tadi disimpulkan kalau tempat wisata itu sangat cocok untuk rekreasi dengan keluarga. Selanjutnya, kita akan nanti mempelajari tentang menulis teks deskripsi. Maka sebelum kalian menulis, kalian juga harus tahu langkah-langkah untuk menulis teks deskripsi. Langkahnya apa saja? Silakan diperhatikan video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Pada video pembelajaran terdengar suaranya? Membahas materi deskripsi. Nah, coba kalau ada yang penting silahkan dicatat untuk langkah-langkahnya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng aplikasinya. Materi yang akan dipelajari adalah langkah-langkah menulis teks deskripsi. Langkah-langkah menulis teks deskripsi yang pertama, menentukan objek dan judul. Judul teks deskripsi dapat disesuaikan dari deskripsi dengan tambahan tempat penulis, misalnya tentang keindahan sebuah parai, keindahan berdiri, keindahan mendapatkan rilis, dan lain sebagainya. Yang kedua, membuat kerangka bagian berisi bahan objek yang akan dideskripsikan. Yang ketiga, data objek yang dideskripsikan. Data dapat dicari dengan cara mengerti. Misalnya, kalian akan mendeskripsikan rumah kalian. Maka kalian bisa mendeskripsikan dari kondisinya. Misalnya, kondisi rumah kalian yang kokoh, dengan cat yang berwarna biru, dan sebagainya. Yang keempat, menyusun kalimat menjadi paragraf sesuai teks deskripsi. Menyusun kalimat menjadi paragraf berdasarkan kegiatan yang telah kalian lakukan sebelumnya dan disesuaikan dengan struktur teks deskripsi seperti identifikasi, deskripsi bagian, dan diakhiri dengan jumlah sama. Yang terakhir, rinci objek dengan atau kalimat dalam bahasa indera. Paragraf yang telah disusun dan ditambahkan dengan kalimat yang mengandung catatan bahasa indera sehingga membaca emosional seperti melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Nah, itu tadi adalah video langkah-langkah pembelajaran, yaitu menulis teks deskripsi. Langkah-langkah menulis teks deskripsi. Coba diulangi sebentar saja. Tadi langkahnya ada berapa? 5. 1 apa? Yang pertama kalian harus menentukan Objeknya. Kemudian
judulnya. Setelah itu, yang ketiga, yang keempat, dan yang perlu diperhatikan kelima adalah iya, harus ada kalimat yang merupakan serapan panca indera supaya seolah-olah bisa dilihat, bisa didengar. Nah, sudah paham tentang langkah-langkahnya? Ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah. Kita lanjutkan ke pembelajaran inti. Tadi sudah mendengarkan video, sudah menyimak video. Sekarang kita buat kelompok dulu. Kelompoknya berbeda dengan di sebelumnya. Kalau di minggu kemarin tetap 4 anak, tetapi sekarang saya acak lagi anak-anaknya. Ya. Jadi kelompoknya ini dibagi menjadi 4 anak setiap kelompok. Sudah bisa terlihat di layar? Kelompok 1 ada Ayun, Cika, Sihab, Ferdi. Kelompok 2 Mayang, Ima, Ihsan, Nanda, dan seterusnya. Silahkan kalian duduk berkelompok nanti. Ya, disiapkan dulu bukunya. Yang perlu dibawa buku Bahasa Indonesia, alat tulis untuk berkelompok. Nantinya ketika kalian berkelompok akan saya bagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Di LKPD nanti silakan didiskusikan dengan temannya. Saya kasih contoh LKPD-nya nanti seperti ini. Nanti saya bagi setiap kelompok. Ada petunjuk, nanti dibaca dengan teman kelompoknya. Kemudian ada petunjuknya adalah perhatikan video deskripsi Pantai Kartini dan video langkah-langkah menulis teks deskripsi. Tadi sudah diperhatikan ya? Sudah paham? Ya. Kemudian yang kedua, buatlah kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 anak. Tadi juga sudah dibuat kelompok. Kemudian amatilah gambar tempat wisata yang kalian dapatkan. Nanti akan saya bagi gambar. Gambarnya sudah saya masukkan ke dalam amplop, jadi kalian tidak tahu nanti mendapat gambar apa. Perwakilan setiap kelompok nanti maju ke depan untuk memilih satu amplop. Setelah itu, setelah mendapatkan gambarnya masing-masing, nanti kalian silahkan berdiskusi untuk mengamati gambar tersebut, kemudian mencari informasi tentang tempat yang ada di gambar. Informasinya bisa berupa alamat, kemudian fasilitasnya apa saja, dan yang ada di sana apa saja nanti silakan digambarkan. Bentar ya, biar belnya berbunyi dulu. Nah, setelah kalian mencari informasi, nanti kalian boleh ketika mencari informasi boleh menggunakan HP, menggunakan internet untuk mencari informasi, didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Kalian membuat teks deskripsi yang di dalamnya sesuai dengan gambar yang kalian dapat. Tapi di dalamnya juga harus memperhatikan struktur teks deskripsi. Jadi nanti minimal paling sedikit ada 3 paragraf. Paragraf pertama bisa berisi tentang identifikasi, berarti isinya tentang alamatnya, informasinya apa saja ya. Kemudian yang kedua tentang deskripsi bagian, dijelaskan objek yang ada di sana apa saja. Nanti informasinya bisa dicari melalui internet, tapi tidak jiplak ya.
Jadi jangan meniru secara langsung. Kalian cari informasi saja. Kemudian dikembangkan sendiri dengan kalimat kalian. Yang terakhir adalah penutup. Tapi juga harus memperhatikan EYD ya. Jadi untuk menulis perhatikan EYD, tanda titik. Kemarin sudah saya kasih tahu, sudah dipelajari ya. Tanda titik, kemudian huruf besar bagaimana, atau huruf kapital itu bagaimana penggunaannya. Ya, terakhir nanti presentasi dan ada yang menanggapi. Ketika di presentasi ada yang menanggapi atau ada yang bertanya boleh. Sudah paham langkahnya? Sudah? Kalau sudah silakan langsung duduk berkelompok sesuai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, silakan duduk berkelompok. Tasnya tidak usah dibawa, bukunya saja. Ya, yang berada di bagian depan bisa langsung menghadap belakang. Ya, sudah dapat kelompok? Ada yang belum? Nah, ini depan masih bisa dipakai. Yang berada di bagian siap kelompoknya. Jadi tidak usah mutar-mutar, kursinya dihadapkan ke belakang. Kalau yang bagian depan. Jadi dengan nyaman. Kelompok 2, 3, terus 5 mana? 5, kemudian 6, 7, 8. Nah, coba perwakilan setiap kelompok maju. Silakan untuk mengambil amplop yang ada di depan. Satu anak saja perwakilan tiap kelompoknya. Nah, silakan boleh memilih. Sudah dapat setiap kelompoknya? Dan silakan dibuka amplopnya. Berapa? Apa? Teluk Pantai, Teluk Awor. Berarti kamu nanti berdiskusi dengan kelompokmu untuk mencari informasi tentang Pantai Teluk Awor. Kemudian dibuat teks deskripsinya. Kelompok 2? Pantai Bandengan. Kelompok 3? Pantai Bondo. Kelompok 4? Kelompok 5? Kali Bening. Kelompok 6? Pantai Bandengan. Kelompok 7? Kelompok 8? Nah, sudah berbeda-beda semua ya. Nah, sekarang Bu Lisna akan membagikan LKPD-nya. Jadi silakan kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Pantai apa? Jadi dapat Pantai Bondo.
Kemudian kamu? Terus. Kemudian ya. Ya, silakan ditulis identitasnya dulu. Kamu kelompok berapa? Terus anggotanya siapa saja? Sudah mendapat semua ya LKPD-nya? Sudah, sekarang silakan mulai berdiskusi. HP-nya boleh dikeluarkan untuk mencari informasi tentang gambar yang sudah kalian dapatkan. Ya, silakan boleh menggunakan HP-nya. Kemudian mencari informasi tadi alamatnya ada di mana, kemudian fasilitasnya apa saja. Yang satu mencari informasi, yang satunya menulis. Kemudian ini juga bisa membantu mencari informasi yang lain lagi. Kamu juga ya. Jadi berbagi tugas biar lebih cepat. Diskusi saya kasih waktu 10 menit ya. Di dalam.
Ya, ini keaktifan kalian saya nilai ya. Jadi sikap kalian juga saya nilai. Jadi diskusinya, prosesnya ini juga dinilai. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Ada? Ini ada kesulitan? Ada? Kelompok 6 ada kesulitan? Ada? Ayo bergantian mencari informasinya. Ada kesulitan? Ada? Tadi mendapatkan gambar apa? Gambarnya apa tadi? Pantai Bondo. Nah, ini mana ada yang mencari informasi? Kalau temannya menulis, kamu mencari informasi. Ya, kamu juga membantu mencari informasi. Jadi, terus ada yang meneliti tata ejaannya bagaimana, tanda titik, kemudian huruf kapitalnya, temannya menulis, silahkan dilihat ada yang keliru apa tidak. Ya, didiskusikan lagi.
Sudah selesai ya? Sudah mendapatkan semua teksnya? Sudah jadi? Sudah? Kelompok 1 sudah jadi teksnya? Kelompok 2? Terus ada yang belum? Oh, kelompok 7, 8, dan 5 belum? Ya. Ditunggu sebentar ya. Saya kasih tambahan waktu 2 menit cukup? Ya, sudah ya? Sudah siap untuk presentasi? Ya, berarti sekarang sudah waktunya untuk presentasi. Nanti jika ada yang presentasi, tolong semuanya bisa memperhatikan. Selain memperhatikan, kalian juga meneliti pekerjaan teman kalian ini ada kesalahan atau tidak. Kelompok yang sudah siap untuk maju? Coba. Ya? Ada yang sudah siap untuk maju? Kelompok 1 siap? Siap ya kelompok 1?
Ya, coba kita sekarang beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1 yang sudah siap untuk presentasi. Ya, silakan maju dulu. Bisa perwakilan 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 anak, yaitu Ferdinand Adi Kusuma, Rizka Rosika Pratiwi, dan Kurata Ayu. Di sini kami akan Suaranya bisa lebih keras lagi. mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok dalam mewarnai diskusi dengan judul Wisata Pantai Teluk Kabut Barat. Wisata Pantai Teluk Awur berada di Desa Teluk Awur, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Lokasinya berada sekitar 4 km dari pusat kota. Pantai Teluk Awur adalah pantai yang masih alami dengan pasir putih dan air yang jernih. Di sana, wisatawan dapat menikmati pemandangan sunset di sore hari. Pengunjung juga bisa bermalam di sana karena terdapat beberapa fasilitas hotel dengan pemandangan pantai yang indah. Selain itu, pengunjung juga bisa menaiki wahana banana boat, flying fish boat, jet ski, dan ban dalam untuk berenang. Tempat wisata ini cocok untuk mengajak keluarga dan anak-anak karena di sana dapat digunakan untuk berenang, serta banyak restoran atau tempat makan untuk para orang tua menunggui anaknya yang sedang bermain. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Silakan jika ada yang masukan atau tanggapan dari teman-teman yang lain. Ya, silakan coba dari kelompok yang lain. Apakah ada pertanyaan? Tadi mendapatkan gambar apa? Kelompok 1? Pantai Teluk Awur itu tadi itu juga sudah ditampilkan teksnya di depan. Hasilnya tadi sudah saya foto, kemudian saya tampilkan di depan. Coba ada yang bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan dulu dong namanya siapa, kelompok berapa. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut informasi yang kami dapatkan, masuk ke sana hanya sebesar 2.000 rupiah. Harga tiket masuk ke sana hanya sebesar 2.000 rupiah. Oh ya, ternyata sangat murah sekali ya untuk masuk ke pantai. Pantai mana tadi ya? Iya, Pantai Teluk Awur. Tiket masuknya hanya berapa? 2.000. Sudah pernah ke sana? Sudah. Kemudian ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Sudah cukup? Ya, coba silakan ditutup. Presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata maupun kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi kelompok 1 sudah membuat teks yang berjudul Pantai Teluk Awur. Sudah pernah ke sana semua? Sudah. Murah sekali ya untuk masuk. Tadi dibilangnya dari informasi yang didapatkan masuknya hanya berapa? 2.000. Kemudian tadi ada fasilitas apa saja di sana? Apa saja? Iya, ada banana boat dan yang lainnya. Untuk presentasi selanjutnya yang sudah siap kelompok berapa? Kelompok 2? Ya? Kelompok 2 mana? Oh ya, kelompok 2 sudah siap. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 biar semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang Ananda Ahmad Rizky, Kirana Maya Sukma, Iksan Mektakian, Ikhwan juga Al-Huda. Di sini kami akan mempresentasikan deskripsi dari kelompok kami dalam membuat deskripsi yang berjudul Wisata Pantai Bandingan Jepara. Tempat wisata pantai Bandingan Jepara yang berada di desa Suaranya bisa lebih keras lagi. Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Lokasinya berada sekitar 7 km dari pusat kota. Bergeser ke sini. Memasuki kawasan wisata ini, Keras lagi. wisatawan akan langsung terhubung dengan pemandangan asli pepohonan yang bergelombang tinggi di sekitar pantai, serta udara yang cukup menyenangkan. Di sana wisatawan bakal berfoto makanannya sekali yang mengundang sekitar dan laut yang putih. Di pantai Bandungan, wisatawan juga bisa mencoba berbagai wahana permainan air yang seru seperti jet ski, banana boat, dan wahana kano yang sangat membantu adrenalin. Tiket yang khusus terhadap wisata tersebut adalah Rp10.000. Tempat wisata Pantai Bandungan termasuk wisata yang menarik karena tempatnya masih bersih dan asri. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Silakan jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman yang lain, silakan. Ya, ini sudah dipersilakan oleh teman-teman. Tadi ada teks yang berjudul apa? Pantai Bandungan Jepara. Sudah terlihat di layar, itu adalah karya dari teman kalian. Silakan diperhatikan, tadi sudah didengarkan. Kemudian coba siapa yang mau bertanya atau ingin memberi tambahan masukan boleh? Ada? Ya, silakan. Perkenalkan dulu namanya siapa, dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 6. Ya. Apakah penulisan Pantai Bandungan yang dituliskan sudah benar? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kami, tulisan dari Pantai Bandungan sudah benar. Menggunakan huruf kapital karena itu membutuhkan tempat atau daerah. Oh, begitu ya. Itu ya sudah diperhatikan yang di depan. Di situ yang di komentar teman kan adalah tulisan Pantai Bandungan. Kenapa menggunakan huruf kapital? Menurut kelompok 2 karena iya, betul sekali ya. Benar sekali alasannya. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Cukup satu penanya saja. Kalau sudah berarti silakan untuk diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Masih semangat ini? Masih? Selengah dulu. Untuk menyemangati kita, coba Spensi. 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 Biar tambah semangat untuk presentasinya. Kita lanjutkan lagi ya. Presentasi selanjutnya yang sudah siap kelompok berapa? Kelompok 3 siap? Ya, kelompok 3 silakan. Perwakilan 2 anak saja. Tidak apa-apa. Silakan masuk ke depan, maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tempat wisata Pantai Jepara, Kecamatan Bangkiri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Lokasinya berada sekitar 12 km dari Kecamatan Arah Utara. Di Pantai Bogo, wisata dapat melihat pemandangan laut biru dan di sana juga terdapat pepohonan akan dan aktivitas di pantai. Pantai Bogo biasanya ramai ketika akhir pekan atau hari libur. Pemandangan Pantai Bogo sangat menakjubkan karena airnya bersih dan sirih. Akan menggoda kita untuk segera berlari masuk ke air dan berenang. Ombak di pantai ini juga sangat landai, sehingga tempat wisata ini bisa menjadi pilihan untuk bersama keluarga. Pantai Bogo terkenal dengan keasrian dan kebersihan air lautnya. Itu adalah presentasi dari kami. Silahkan jika ada pertanyaan, silakan atau berdasarkan pertanyaan yang lain. Ada masukan dari teman-teman yang lain untuk kelompok 3? Ada? Coba. Ya, silakan berdiri dulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Seluruh informasi yang kami dapatkan di sana belum ada banyak mainan, tetapi di sana banyak terdapat desa atau tempat makanan yang menyajikan aneka makanan dari ikan laut. Wah, ternyata di sana banyak sekali tempat-tempat untuk makan-makan ya di pantai. Mana? Bodo. Sudah pernah ke sana? Sudah? Wah, ternyata kalian sudah hobi jalan-jalan semua ya. Sudah pernah ke Teluk Awur, pernah ke Bondo. Ada pertanyaan lagi? Sudah, tidak ada? Ya, tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Ya, ini kelompok terakhir nanti ya yang maju. Sisanya nanti di minggu depan karena waktunya nanti sepertinya tidak cukup kalau untuk presentasi semua. Kelompok terakhir, coba kelompok berapa yang siap? Kelompok berapa? 5. Ya. Silakan maju. Ya. Perkenalkan kami sekelompok 5 yang menggunakan anak dari Kawasan Sapa, kami Mustari dan Muhammad Di sini kami akan mempresentasikan sesi dari kelompok kami dalam membuat teks karena juga wisata kali ini para tempat wisata kali ini berada di Desa Layu, ada di Kecamatan Pakis Kaji, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Lokasi wisata tersebut masih berada di kawasan lereng Gunung Muria, berdasarkan masyarakat. Tempat tersebut dinamakan kali ini karena di tempat itu ada sekitarnya sangat atau dalam bahasa Jepang kali ini pertama tinggalnya karena alat dan sesawan. Pada yang masih cukup selain dari kali ini juga terdapat persawahan bebatuan selain dengan ini serta air terjun dan kota dan kolam renang yang melakukan asian untuk masuk ke dalam area wisata kali ini pengunjung cukup membayar tiket $2 tempat wisata kali ini termasuk sebagai destinasi wisata yang terkenal dan negaranya akan lebih besar tadi adalah presentasi di kelompok kami. Silakan ada pertanyaan, masukan atau tanggapan dari teman-teman yang lain. Ada tanggapan dari yang lainnya? Ada masukan? Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya.
menurut kami, hal-hal yang menarik dapat wisata Kalibulir adalah pemandangan yang indah, air berkumpul, dan alam yang semangat. Bagaimana? Kelompok sudah puas dengan jawabannya? Ya. Sangat menarik tadi ya, di wisata Kalibening ini terdapat di mana tadi? Dekat dengan sekolah kita ya? Sama-sama di Kecamatan Pakis Aji. Di sana yang menarik apa saja? Pemandangan yang indah, alam, dan air semangat. Iya, banyak sekali, benar sekali ya, banyak sekali yang indah. Silakan, kalau sudah cukup ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, ini cukup 4 kelompok saja yang maju ya. Untuk yang lainnya nanti maju di pertemuan selanjutnya. Tadi sudah mewakili semua ya. Nah, tadi di presentasinya kalian kan sudah membuat teks deskripsi dengan judul yang berbeda. Beda. Kelompok 1 tadi apa judulnya? Terus kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang maju kelompok 5 ya. Kelompok 5 Kalibening deh. Sudah dengan teks yang berbeda-beda. Hasilnya sudah ditayangkan tadi di layar. Dan nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk yang kelompok lain. Sekarang coba kita simpulkan dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi kita sudah mempelajari apa di diskusi ini tadi? Kita sudah mempelajari langkah-langkah membuat teks deskripsi. Selain itu juga ada yang harus diperhatikan ketika menulis teks deskripsi, seperti penggunaan apa tadi? Huruf kapital, kemudian tanda titik ya. Presentasinya tadi sudah bagus, kalian sudah berani maju, kemudian teks yang kalian buat juga sudah bagus, sudah ada beberapa paragraf. Nah, sekarang untuk selanjutnya silakan dicek di HP-nya masing-masing. Sebelumnya silakan kembali dulu, menghadap ke depan dulu. Yang masih menghadap ke belakang silakan menghadap ke depan. Diputar kembali kursinya, menghadap ke depan. Saatnya jam istirahat dimulai. Saatnya jam istirahat dimulai. Di layar sudah ada link atau tautan untuk tugas individu. Silahkan banyak dikeluarkan. Linknya juga sudah saya bagikan ke grup kelas. Silakan kerjakan untuk latihan ini. Silakan langsung dibuka. Untuk mengerjakan 5 menit, silakan langsung dibuka, kemudian diisi. Hadapnya. Sudah selesai Pak Bu? Suaranya nggak ada. Ya. Sudah dikerjakan itu? Ya, sudah dibuka ya? Sudah bisa dibuka? Ada yang kesulitan untuk membuka linknya? Nah, itu dikerjakan.
Nah, coba saya cek dulu. Sudah ada yang masuk sepertinya. Sudah selesai? Ya, hanya 5 soal tadi. Ya, ini cukup ya. Sudah masuk beberapa. Saya lihat dulu. Ya, ini sementara nilai yang paling tinggi yang sudah masuk di sini adalah dengan nilai 85. Ada lagi ayo. Ya, cukup ya. Sudah masuk semua nilainya. Nah, itu tadi gampang atau susah? Gampang? Gampang. Sudah bisa semua? Ada yang kesulitan? Tidak ada. Nah, coba sekarang kita lakukan refleksi dulu. Tadi apa saja yang sudah dipelajari dari awal sampai akhir tadi? Kita sudah mempelajari apa? Langkah-langkah menulis teks deskripsi. Ya, benar sekali. Tadi sudah didiskusikan juga. Kemudian yang kedua, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan? Ya. Kenapa menyenangkan? Kenapa? Seru. Ya. Pembelajarannya seru. Kenapa seru? Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa? Kuisnya, ada kuisnya. Kemudian ada apa lagi tadi? Iya, videonya. Nah, suka dengan video pembelajarannya? Tadi seolah-olah diajak jalan-jalan. Sudah kemana saja tadi? Dari videonya? Sudah diajak jalan-jalan ke Pantai Kartini. Nah, itu tadi manfaatnya kalian bisa menulis teks deskripsi itu seolah-olah supaya nanti orang yang membaca itu bisa masuk sendiri, melihat sendiri dengan apa yang kalian tuliskan di dalam teks. Untuk materi selanjutnya, materi hari ini saya rasa cukup ya, karena sudah paham semuanya, sudah terlampaui semua. Dan di materi pertemuan selanjutnya nanti kita akan berganti materi, yaitu membahas tentang cerita fantasi. Itu di pertemuan selanjutnya. Nah, saya rasa cukup pertemuan hari ini ya. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Ya. Kalau begitu, untuk pertemuan hari ini kita akhiri dulu. Untuk ketua kan ya, disiapkan?
Doa mulai. Nah, dengan berakhirnya pembelajaran hari ini, semoga ilmu yang kalian dapatkan ini nanti bermanfaat dan dapat menjadi ilmu yang barokah ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Lina sudah selesai ya. Alhamdulillah tidak terpental lagi ya. Lancar. Ya, tadi di awal saya pikir suaranya hilang tadi Pak. Iya. Ya, suara Bu Lina juga cukup jelas gitu. Memang kadang-kadang hilang, kadang-kadang sinyal barangkali. Tapi secara umum udah lancar. Ya. Nah, ini ada Bu Is, jadi sampun Bu Is. Oh, iya. Ini mohon maaf ini Pangeran. Sudah lancar ya Bu. Ya, semoga di setting rekamannya dengan baik ya. Maaf, suaranya kurang terdengar. Silakan dilakukan di rekamannya. Pasal-pasalnya jangan lupa ya Bu kita rekaman. Ya, matur nuwun. Ji, Bu Is, kami nuwun. Ya itu ya Bu Lina, pesan Bu Is untuk menyiapkan perekaman diunggah, kemudian editing yang 15 menit ya. Diusahakan semua sintahnya itu masuk. Nanti pembagian waktunya secara proporsional. Ya. Siap. Terima kasih. Saya kira itu ya. Sama-sama. Saya pamit ya. Semoga dilanjutkan kegiatan yang lain. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Saya keluar.